Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelap malam, kita mencoba untuk merenung dari kegiatan pagi sampai malam ini. Ya, sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Konon banyak para pujangga dan alim ulama mengatakan di awal Rebo Wekasan ini, Rebo Pungkasan, Rebo yang terakhir, kebetulan malam ini adalah Rebo Pon, Rebo Pahing, di mana menurut sebagian kesepakatan ulama akan ada penyebaran musibah. Untuk itu marilah sahabat untuk berdoa untuk keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga kami, keselamatan anak cucu kami, keselamatan keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan tentunya keselamatan untuk masyarakat semuanya yang keberadaannya di seantero dunia, muslimin wal muslimat. Dalam gelap malam, sebagai buah perenungan dan evaluasi, Indonesia yang sedang akan ramai menghadapi hiruk pikuk politik yang sudah muncul beberapa para bakal calon capres dan beberapa nama anggota legislasi. Ya, dalam kegelapan malam, televisi, media elektronik, dan streaming, Instagram dan sebagainya telah mengabarkan beberapa para relawan pendukung masing-masing calon. Kemudian bahkan ada salah satu muncul dari para kandidat. Ada yang diduga melakukan pelanggaran HAM atas tuduhan penculikan aktivis 98. Ada tuduhan pembelotan, bahkan melakukan kudeta terhadap pemimpinan salah satu partai. Dan yang menarik adalah para calon. Ada salah satu calon yang hobi nonton film bokep. Dan sekarang ramai lagi pencitraan lewat media, adzan, dengan menampilkan yang bersangkutan wudhu dan sholat. Lalu ada lagi yang menuduhnya adalah pencitraan politik identitas. Ya, ada juga yang sedang diperiksa KPK sebagai saksi. Terus isu ini bergulir. Politik bagaikan bulatnya bola yang bundar, yang menggelinding ditendang ke sana kemari. Perubahannya sangat drastis dan tidak tahu. Pergeserannya sangat cepat. Bahkan ada lagi yang dituduh pengkhianatan dengan sebutan pengingkaran, menikam dari belakang. Itulah politik. Tidak ada musuh abadi, adanya kepentingan pribadi. Tidak ada sahabat sejati, adalah kepentingan yang selalu menghiasi. Ditikam, sikat, dan sikut adalah biasa. Pencitraan juga biasa. Tapi hasil akhirnya rakyatlah yang menentukan pada pilihan terakhir. 10 tahun terakhir ekonomi nelayan terpuruk akibat banyaknya peraturan yang sangat tidak masuk akal. Dengan pembatasan kuota, pembatasan wilayah penangkapan, bahkan hasil ikan yang didaratkan lalu dihitung dengan harga patokan ikan yang namanya penangkapan ikan terukur. Ya, membuat ekonomi menjadi tersungkur atau memang benar-benar terukur untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan satu trip kapal bisa 3 bulan lamanya, bahkan atau lebih. Kalau izinnya dikeluarkan dipakai hanya 4 kali trip. Ya, 4 kali trip. Karena sekali satu trip 3 bulan.
3 bulan kali 4 ada 12 bulan, sama dengan setahun. Padahal belum tentu di sana ada perbaikan, ada istirahat, ada docking, ada perawatan yang lain. 10 tahun terakhir ekonomi nelayan betul-betul terpuruk, dihajar habis-habisan. Dari tingginya harga solar industri, ketidakjelasan peraturan yang sangat menjerat nelayan, bahkan pendapatan negara bukan pajak, atau penerimaan negara bukan pajak, apapun namanya, yang jelas itu adalah pajak. Pajak dan pajak. Sangat kejam sekali negara ini kesannya. Bayangkan, ketika kapal ini ada trouble di laut, kemudian pulang, belum ada 1 bulan, hanya untuk perbaikan. Lalu apakah ini akan dikenakan pajak juga? Ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Kementerian Kelautan. Hasil ikan yang didaratkan, itulah yang dikenakan pajak 10%. Apakah tidak ada toleransi? Hanya trouble. Tapi waktu di lapangan memang demikian. Peraturan tetap peraturan yang harus ditaati bersama. Dan pada kenyataannya, mana sih yang tidak melanggar peraturan? Semuanya nyaris dilanggar. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana adilnya? Seperti halnya jauh sekali dari harapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi negara jelas-jelas melindungi fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kehadiran para pejabat justru seperti halnya negara melindungi para koruptor. Banyak tokoh-tokoh koruptor yang sampai hari ini belum ada kejelasannya. Lalu bagaimana, apakah koruptor dimiskinkan? Tapi nyatanya kontribusi dari nelayan saja sudah meraup keuntungan bagi negara triliunan rupiah se-Indonesia. Ya, ini adalah perenungan dan evaluasi diri. Saya sedang tidak melakukan pengkritikan, bukan. Saya sedang bercermin diri, mengevaluasi diri, kehidupan dari pagi sampai sore sampai malam ini, bahkan sampai mau tidur lagi. Begitu beban berat ekonomi yang dipikul oleh kita, sangat berat. Mengapa sangat berat? Karena untuk pemberangkatan kapal pun kita harus hutang ke sana kemari agar kapal kita bisa berangkat melaut kembali, berburu ikan yang keberadaannya entah ada di mana. Apalagi sekarang mencari ABK sangat sulit. Bahkan banyak ABK yang mengingkari janji, sudah menerima uang pun, tapi faktanya pada saat mau berangkat mereka pergi meninggalkan kru kapal, sehingga kapal keberangkatannya tertunda lagi dan tertunda lagi. Begitu miris antara teori dengan fakta di lapangan, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Nakodanya bagus, ABK-nya bagus, izinnya bagus. Tapi ketika tidak punya modal untuk membeli solar, dari bagus dan bagus menjadi tidak bagus karena kapalnya tidak sanggup berangkat untuk mencari dan berburu ikan di lautan. Lalu dari mana sih untungnya? Ya sahabat, hidup ini seperti fata morgana. Semuanya hanya saling memandang. Menurut ABK, ya enak jadi juragan. Enaknya dari sisi mana? Bagi juragan yang keterbatasan modal sehingga banyak kapalnya mangkrak, tidak bisa berangkat melaut. Kalau toh berangkat harus hutang ke sana kemari. Dan ini sangat gambling luar biasa. Karena sudah mengeluarkan solar yang biayanya sangat mahal. Biaya perbekalan sangat mahal, hampir mencapai 800-an juta rupiah untuk persiapan melaut selama 3 bulan. Kalau hasilnya tidak memenuhi standar, modal belum tentu balik.
dan ABK bisa lari pindah meninggalkan kapal tersebut. Ya, kita harus sama-sama bekerja, sama-sama meyakinkan para pemilik. Nakoda kerjasama dengan ABK, Nakoda ABK harus kerjasama dengan pemilik kapal agar bisa memberangkatkan kapal lagi, agar bisa memberikan kesejahteraan dengan sistem bagi hasil. Ya, itulah hidup bagikan fata morgana, membuat pening kepala, sehingga ada istilah andep enteng dilakoni, harus dilakoni. Pilihannya tidak ada pilihan lain kecuali tetap melakoni. Jangan bilang ngapain dipikirin, enjoy dilakoni, kalau berat ditinggal ngopi. Bukan begitu sahabat. Kita hidup harus berjuang dan berjuang. Semoga calon pemimpin di pemilu 2024 nanti adalah pemimpin yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Salam Indonesia sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Sugi Selawase. Semoga Indonesia tetap jaya.